Oke. Oke, lanjut lagi nih. Tadi ada paket, guys. Oke, tadi sampai mana, Riz? Nah, sampai motor gua sebelum ini. Tadi lagi ngebahas motor ini ya? Iya, lagi Kenapa mau. gitu? Enggak. Tadi kita lagi ngebahas yang kalau temen butuh duit. Nah, jual iya motor. butuh duit ya. Itu sampai situ kan, sampai situ. Kayak tadi ya. gua bilang ya, sebenarnya sih nggak salah gitu kan. Kenapa? Karena kan gua hari itu nggak ada tujuan mau beli motor. Tiba-tiba temen gua mau beli motornya dengan harga yang mau jual motornya dengan harga yang murah gitu. Iya, oke. Pertama tujuan gue emang suka sama itu motor, gue mau ngebantu gitu kan, mungkin bisa sedikit banyak ngebantu. Terus gue juga pasti Nggak ada, maksudnya tapi- ketika lu punya motor, lu berharap motor lu ini ketika dijual ke orang yang pas, iya nggak? Asik banget sih. Bener emang. kan? Iya, Ke enggak tapi orang yang enggak memang tapi bisa enggak ada lanjutin ngurus motor lu gitu. Iya, tapi enggak ada maksudnya pikiran ya udah. Wah, kesempatan saya- dalam kesempitan iya, gitu. iya, Gue sih enggak. nggak pernah mikir kayak gitu. Iya. Iya. Tujuannya iya. Tapi mumpung ada nih atau apa gitu ya udah sih kita jual lagi. Enggak kan? Enggak kayak Enggak, karena tujuannya emang motor itu dulu mau gue gitu. pakai. Nah, motornya buat dipakai. Gitu. Bukan buat dijual lagi kan. Tapi ujung-ujungnya lu jual kan? Iya. Parah. Nah, sama aja ujung-ujungnya. Kenapa? Karena motor itu dijual karena tawaran orang sebenarnya. Tapi Gua lu kok- emang lu nggak mau jual emang niatnya gitu pada Iya, saat itu? jadi gue iseng waktu itu gue masukin di feed Strokes Ride nih, for sale gue bilang gitu kan. Gue pengen tahu nih seberapa ini orang nawar gitu Iya, kan. Gue buka harganya juga ya sesuai sama speknya lah di hari itu gitu kan. Cuman temen-temen juga pada bilang katanya sih kemurahan ya, spek segitu gue jual segitu. Cuman ya gue seneng jual motor oren. Kenapa? Karena motor oren jatuh ke tangan orang yang pas banget, serius. Motor oren jatuh ke tangan orang yang pas banget. Mungkin yang nonton yang beli lagi nonton, yang beli motor oren orangnya begini banget. Tapi sekarang Mantep. orang masih bisa dilihat motornya. Masih. Dan motor oren grafiknya tuh naik tingkat kebagusannya, dari mulai upgrade kaki-kaki, pengereman, shock, semuanya di-upgrade sama dia. Jadi gue tuh ngelihat motor ini bukannya setelah pindah tangan hancur motornya, tapi malah makin bagus. Lebih proper lah ini. Yes, gitu. Bang, maaf bang. Ini dibuka dulu bisa bang. Oh iya, sorry. Iya, ini kan di Ini sini semua Bang, catatan lain- kita ya. Iya, Sorry, catatan sorry, kita sorry. bang sini bang. Iya. Lanjut. Iya, gitu. Nah, kalau motor ini gantinya motor oren. Oh gitu. Iya. Jadi berarti setelah motor oren, gue pengen nih punya motor lagi yang memang karakter mesinnya mudah lah untuk diapa-apain gitu. Betul. Kan. Tapi gue pengen coba yang nggak pegel nih. iya. Kalau RR kan pegel, tapi Iya. ganteng lu kalau pakai RR ganteng. Iya, gua ganteng enggak gua kalau Lu pakai- ganteng, lu nggak pakai RR juga ganteng nggak sih? pakai Supra pakai Supra ganteng ya gitu. Ganteng tetap lu. Pakai helm dewa ayam. Dewa ayam gitu. Iya gitu. Tetap ganteng ya Tetap ganteng. Supron. Nih- Surga ente. Nih jujur motor ini juga gua ambil lumayan jauh. Gua Iya. nggak dapat nggak di Jakarta. Iya, di Jawa Timur. Plat Iya. S ini ya? Motor ini platnya S di Bojonegoro dan sampai hari ini belum gua balik nama. Kenapa? Karena pertama mungkin motor ini cukup jarang di pasaran, warnanya kuning gitu Iya, kan. sekarang Heeh. parah banget emang, lumayan deh langka. Ya, bukan langka sih sebenarnya, ya emang Iya. banyak banget yang incer sih emang sih Bener, sekarang. banyak yang ngincer kali ya ini motor warna kuning. Makanya harga Terus kenapa nggak gua balik nama? Karena nama di faktur sama nama di STNK dan BPKB itu masih sama. Wah. Jadi gue pengen pertahanin itu. Jadi gue Oh, tangan pertama berarti dong ya? Tangan pertama. Anjing. Jadi lebih baik gue tembak aja, tetap pakai plat S. Oh gitu. Gitu. Karena menurut gue nggak penting sih plat gitu kan. Yang penting kan lu bayar pajaknya. Iya betul. Gitu kan, itunya yang penting gitu. Iya. Kalau platnya mau A, B, C sampai Z gitu, kalau lu nggak bayar pajaknya ya masalah juga gitu kan. Berarti kalau dari lu bahan lah ya. Ya 80% bahan lah ya. Lebih baik beli motornya gitu, bukan motor jadi gitu maksud gua. Iya. Bahan ya. Tergantung harga sih kalau gue. Kalau memang harganya Yang penting cocok. masuk. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Sama sih gue juga kayak gitu, Riz. Ya emang kalau emang dapat barang jadi, alhamdulillah harganya masuk gitu kan. Tapi kalau Masuk, emang bener. kalau emang bahan, maksudnya bahan biasa aja tapi ya sesuai sama yang Ditawarkan gitu, dengan harganya juga oke, ya udah gas lah ya. Pokoknya kurang lebihnya sama lah kita ya kalau Bener. jual beli motor atau memang kita mau ngebangun ya motor untuk pribadi ya, maksudnya kayak gitu. benar. Lanjut lagi nih, Riz, apalagi ya? Banyak banget ya ini untuk pembahasannya ya. Iya, tapi mungkin semoga sih teman-teman yang nonton nggak enak sih. Gue juga iseng aja lah, kita ini kayak lagi ngobrol, mungkin rada berat tapi santai lah. Iya, gue juga maksudnya
nggak mau yang gimana lah, ini aja gue cuma ngerekam pakai HP. Iya kan, gue juga nggak mau yang apa maksudnya ya, proper banget lah, yang penting ya lu Kita bisa banyak sharing lah. iya bisa sharing gitu ya kan. Pertanyaan yang selanjutnya nih apa ya? Oh ini pertanyaannya bagus nih, Riz. Apa sih kepuasan yang kalian dapat dari surf strike, dari itu asik? Emang menguntungkan ya? Kata netizen nanya kayak gitulah pokoknya. Maksudnya kepuasan apa sih? Emang gue dapat keuntungan secara Ya. materi gitu. Iya. Sebenarnya sih fokus gue sama teman-teman gue Royan dan Ari di Ini sini. gue lebih ngebahas ke lu dulu aja kali ya. Iya. Nanti kalau memang ada ini bisa gue Bener, tambahin gitu ya. Tambahin lah pasti. Gue keuntungan secara materi sebenarnya menurut Enggak gue juga cuy. nggak terlalu gede banget sih, maksudnya Iya, ada lah. ada. Cuman ya keuntungan gue secara materi dari akun ini itu balik lagi untuk motor lagi. Betul, tapi ya memang ya itu pun kalau memang kita bisa keep uangnya ini palingan ya sisanya juga ya nggak banyak banget Tipis ya, Riz, lah, ya. tipis Iya gitu kan, nggak terlalu banyak. Karena memang kita bukan ya nggak pedagang banget gitu, maksudnya memang ya kita pemakai juga gitu loh. Iya, gue pakai sekaligus jual gitu Iya, sih kalau gitu gua. loh. Makanya kenapa sampai beberapa teman-teman gue yang memang ngurusin motor kayak mungkin gue ketika dapat motor bahan gitu, gue biasa kalau mesin nih teman-teman gue masukin ke DMC Racing Team, gitu Dodo kan. ya? Dodo, Bang Dodo tuh. Bang Dodo. Terus kalau untuk kaki-kaki atau cat itu pertama dari garasi Pen 21 gue pernah tuh Bang Fajar. Iya, semua Itu sih temen, orang juga pasti kenal. Terus yang kedua ada satu lagi temen gue Mas Bayu namanya. Ini garasi cat warna itu adanya di Jati Asih. Biasanya sih gue ketiga orang itu gitu kan. Kalau untuk cat kaki-kaki iya, mesin gitu ya. maintenance dari mesin sampai tampilan ke teman-teman. Iya, Biasanya iya. itu. Kenapa? Karena menurut gua hasilnya maksimal ya kan. Nah, kalau buat untung nggak untung di situ ya kan. Susah sih Riz ya kalau kalau ngejual Gua sih gitu ya. anti rugi coy. Masa gua jualan rugi? Untung, cuan. tapi gini. Enggak, bercanda guys. Nggak, tapi gini, kalau misalnya lu ada pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu sih, lu namanya jual beli misalnya gitu ya kan. Ya kalau nggak untung ya rugi, Riz. Bener gak sih? Gitu loh. Tapi ya Dan keuntungan itu menurut gua nggak cuma soal materi. Iya itu dia. Yang penting sih berkahnya itu. Bener, lu silaturahminya dapet gitu kan. Relasi lu makin luas gitu. Hari ini lu buntung, besok lu bisa untung gitu. Iya. Gue sih sangat memegang satu kejujuran kalau jual beli itu. Gue bener-bener anti yang namanya beli motor. Gue dapet nih motor nggak sesuai gitu, Ya, wah gue sakit hati gitu. Iya. Begitupun gue membalikan ke customer gue pengen gue bener-bener apa adanya sama motor ini gitu. Ketika memang ada yang harus diganti dan belum gue ganti, gue pasti infoin. Nah itu tuh teman-teman. Jadi Gue pasti infoin. kalau misalnya memang ya sebenarnya sih kita bukan mau ngebahas untuk jual belinya gitu, tapi bagaimana kita sebagai konsepnya yang ada di dalam kita gitu ya. Jadi maksudnya bukan urusan jual beli aja sih intinya itu. Jadi kalau misalnya lo mau beli motor atau memang nanti lo maksudnya mau membeli part atau memang memodifikasi ya kendaraan lo atau motor lo itu ya kalau bisa semuanya itu tuh ya kasih yang terbaik aja gitu ya Riz ya kan, lo beli barangnya di tempat yang benar. Terus maksudnya nanti lo juga memberi, kalau memang nanti lo jual motor lo juga ya seperti itu caranya gitu loh. Jangan ya boleh semuanya juga orang pengen jual motor atau apa pengennya sih memang untung gitu ya atau apa gitu. Semua orang itu bukan hal yang tabu lah intinya. Semua orang pasti pengen kayak gitu. Tapi kalau memang rezeki lo dapetnya segitu ya udah gitu. Yang penting kan sebenarnya ya mungkin sekarang enggak, bener kata lo tadi kan. Mungkin nanti gitu bisa kan. Ya, dan nggak semua soal materi. Iya, semuanya tuh nggak soal materi. Yang penting tuh ya yang penting orang tuh senang beli motor lo atau apa. Oh iya, gue beli motor dari dia. Alhamdulillah bagus nih atau apa. Besoknya gitu kan. temennya mau beli motor atau mau cari apa pasti direkomendasiin ke lo kalau dia puas. Itu loh. Itu yang sebenarnya gitu. Jadi itu yang susah dijaga gitu. Iya, yang susah di keep lah. Nah, ya kan? Lanjut nih Riz, apa ya? Wih, gila nih berat banget pertanyaannya cuy. Apa? Mimpi kalian buat akun ini apa gitu? Kalau dari gue sih apa ya? Gue sih nggak muluk-muluk banget sih sebenarnya kalau untuk
yang apa sih target atau visi yang tingginya lah gitu Riz ya. Yang penting tuh sebenarnya wadah dari Tua Itu Asik tuh lu bisa nyaman sih, maksudnya bisa ngelihat feed gue juga enak, terus mendapatkan informasinya juga yang baik dan jujur gitu. Itu yang penting banget sih menurut gue. Nah, untuk misalnya ada misalnya ya ada cuan di dalamnya atau apa, ya seenggaknya lu beli barang di gua atau memang maksudnya nanti lu dapat rekomendasi dari gua, dapat informasi dari gua, itu adalah hal yang memang sebenar-benarnya gitu loh. Bukan hal yang gua bikin gitu loh atau apa. Gitu. Iya, itu sih sebenarnya. Mau akun gua nanti bisa ratusan ribu atau apa gitu ya. Ya intinya sih cuman lu dapat yang terbaik aja dari gua gitu loh, dari Tua Itu Asik gitu. Jadi kurang lebihnya gua nggak terlalu yang gua harus begini, harus dapat cuan segini atau apa, atau itu cuma bonus sih sebenarnya kalau menurut gue pribadi Riz, gitu loh, udah cuma bonus aja. Kalau menurut lo gimana? Kalau buat stroke strike gitu maksudnya mimpi, iya itu kan lo tim nih, kalau gue kan sendiri nih. Kalau misalnya gue kan ngurusin adminnya sendiri atau apa, tapi tetap yang ngurusin kayak misalnya untuk ngecek atau apanya gue minta tolong sama teman-teman yang tadi kita juga kan, kayak gitu kan. Tapi kalau untuk sama kayak, lah ya 11-12 lah. Tapi kan kalau misalnya lu kan enak ada yang bantuin Royan gitu kan atau timnya kan. Kalau lu gimana tuh Riz? Kalau gue sih buat kedepannya gitu, mimpi gue sebenarnya buat Stroke Strike, gue berharap akun ini bisa berguna nggak cuma buat gue sama orang-orang yang ada di dalamnya. Gue berharap akun ini bisa berguna dan bermanfaat buat orang-orang banyak yang ada di sekeliling gue terutama. Gitu. Kenapa? Karena sampai sejauh ini pun gue selalu nerapin nih sama temen-temen, kalau temen kita jualan part, gitu ya kan, gue sih siapa aja gitu siapapun yang jualan part, temen-temen nih yang gue punya teman banyak yang jualan part juga kan, gue lebih memilih untuk membeli ke temen dulu, walaupun harganya mungkin lebih mahal 10, 20 sampai berapa ribu gitu kan, gue lebih pilih beli ke temen dulu. Kenapa? Karena ya udah gue hitung-hitung ngebantu lu dengan cara ngelakuin dagangan lu gitu kan. Toh gue ngebeli, gue tahu belinya tempatnya kemana yang lebih murah gitu. Tapi kalau temen gue jualan, ngapain gue harus beli ke orang? Itu dia sih, gue gitu. Itu kenapa gue pemikiran gitu sih. Gue lebih baik ya udahlah, rezeki gue, rezeki teman-teman gue ngopi bareng sama dia kok. Gue ngerokok juga minta rokoknya dia kok. Masa dia jualan, gue nggak mau beli gitu kan? Walaupun ada yang jual lebih murah, bedanya selisihnya dikit kok. Gue nggak bakal bukan yang kayak timpang jauh. Kalau temen gue jual 1 juta, temen gue jual 10 juta, orang jual 1 juta, gue beli dia ke dia mah gue ceramahin, ngapain lu jual 10 juta, orang jual 1 juta gitu kan. Tapi kalau selisihnya masih dikit gitu, gue pasti lebih pilih beli ke temen. Kenapa? Karena ya dari kita untuk kita gitu. Gue berharap juga orang-orangnya strike dari kita untuk kita lagi. Ya karena memang lingkungannya kita ya itu aja benar. Gitu kan. Terus sama ini nih Riz, apa sih namanya, postingannya kita nih selalu 2 tak. Kenapa? Ya sekarang ya lingkungannya 2 tak ya kan. Kenapa nggak gitu, 4 tak gitu. Gue kemarin ngepost 4 tak. Yang mana sih? Gue dapet restorasian Matic. Tapi posting Skywave. Gue posting. Ya posting juga tuh. Kalau gue ada gue postingan 4 tak Matic lagi. Kalau dia diposting. Kenapa? Kemarin karena gue ada customer, kebetulan temen gitu kan, dia punya motor Skywave, restorasinya full, bener-bener full nih. Berarti kayak dari mulai mesin sampai body semua full, yang di baru tuh, bukan repaint apa-apa. Iya, baru, semuanya baru, part baru dan SGP. Kecuali strippingnya nggak dapet yang baru. Kenapa? Karena harganya mahal banget. Berapa sih berarti yang Skywave itu? Skywave yang Night Rider itu harga strippingnya 900 sampai 1,5 juta harganya. Mahal banget ya? Iya, padahal sedikit banget. Jadi kita lebih pilih beli stripping waktu itu yang KW. Yang KW untuk strippingnya. Nah itu gue dapet tuh project restorasian itu. Kenapa dia mau direstorasi gini? Kadang kan teman-teman juga nih ada yang mikir, ngapain sih motor lu restorasi, sedangkan lu masih bisa beli motor itu yang lebih bagus dengan harga yang lebih sedikit. Iya. Gitu nggak, maksudnya kenapa lu posting juga sih maksudnya setelah itu motor jadi gitu Riz? Karena itu gue yang ngerjain project gue. Emang bener-bener lu gitu ya? Iya, emang bener-bener gue dan teman-teman lah yang ngerjain. Tim Stroke Strike lah pokoknya gitu kan. Yang ngerjain. Nah, kenapa sih? Kadang juga nih mungkin kita ngebahas ke restorasi ya. Kenapa sih lu harus restorasi motor? Kenapa lu nggak beli motor baru aja? Iya. Harganya lebih murah loh daripada lu harus restorasi motor. Karena menurut gue ini apa ya,
ini bukan soal harga sih menurut gua, Rasa. gitu kan. Ya, Apa, ini soal passion. history. Ya, history Gitu. ya. Ada beberapa orang yang memang punya history dalam sama motor tersebut, gitu kan. Jadi dia lebih prefer untuk ngebangun motor itu sampai kondisinya prima lagi daripada dia harus beli motor baru. Beberapa teman-teman yang memang customer gue juga, dia restorasi motor di gue itu karena itu. History yang dia pertahankan, bukan gitu. karena dia nggak ada duit buat beli motor lagi gitu. Padahal duitnya ngerestorasi lebih gede daripada dia harus beli motor lagi. Iya, Kayak sama gitu. sih semua. Ini tuh juga. priceless. Iya, karena udah ya udahlah, gue nggak bisa dapetin barangnya nih dulu. Ya, tapi gue bisa dapetin bisa mewujudkan yang dulu yang belum pernah Iya, kesampaian. itu. Sekarang gue bisa nih gitu loh. Jadi kayak ya, punya kebahagiaan tersendiri di dalam iya, situ. enggak Kepuasan lah gitu jadi ya. ya lu beli motor baru, lu buat duit 20-30 juta. Bisa lu beli motor baru grass banget atau apa gitu. Tapi ya motor sekarang gitu loh. Tapi kan kalau di zaman kita dulu nih ya Riz ya kan ya maaf ya maksudnya gua ngelihat orang dulu bisa punya motor 2 tak beli baru gitu, dan maksudnya gue di situ jujur ya gue nggak bisa Riz, miris gitu ya, masa iya minta ke orang tua sih pada saat itu, dan harganya memang kan Tinggi. iya tinggi kan, Bener. iya, Karena dan pada saat itu tergolongnya motor sport kalau iya, 2 tak tuh ya. iya kan, dan terus pada saat itu kita masih belajar gitu, Bener. masih minta sama orang tua untuk uang saku atau apa, ya nggak mungkin lah gitu ya kan. Jadi sekarang ini ada kesempatan mungkin untuk dari gua, Faris dan yang lain-lainnya juga orang-orang ya sekarang ada chance-nya gitu ya. Ya mereka pasti pengen ada rasa untuk gue pengen punya sendiri, pengen ngebangun sendiri juga atau apa ya kan. Ya udah gitu loh, akhirnya mereka bikin gitu kan, daripada mereka beli motor baru gitu ya kan gitu. Jadi mereka bangun, ya mereka punya motor sendiri lah, daily use juga ya Riz ya. Yes, setuju. Kayak gitu. Ada sekarang yang pakai 2 tak sebagai daily use, ada juga yang pakai 2 tak untuk weekendan sih, ya kan? Ada. Rata sih sekarang mah. Jadi sekarang lu ngelihat motor 2 tak itu ya banyak berseliweran ya. Berseliwerannya tuh yang dimodif, terus udah racing look banget, tapi tetap dipakai buat jalan-jalan sih. Bener. Jalan-jalan ya kan. Karena ada beberapa teman-teman kita juga yang memang motornya speknya sebenarnya spek balap, tapi dipakai buat harian. Buat harian, bahkan buat ngantor atau apa gitu. Kayak kemarin deh. Ini Famous King 135 juga kan nge-review motornya Imam tuh yang Satria. Yang 120 tuh yang biru silver tuh, itu sering banget dipakai kerja sama juga sama dia, sama Imam. itu padahal speknya udah high spec lah itu. Iya, udah high spec banget gitu sebenarnya, dan ya udah kayaknya buat malam mingguan aja atau cuman buat kopdar aja atau apa gitu kan, tapi tetap dipakai harian juga kan sekarang. Benar. Kayak gitu. Apalagi nih ya. Oh iya, ini seru nih pertanyaan ini seru nih. Apa nih? Pembahasannya tuh dulu nih, zaman kita dulu nih. Motor yang apa sih namanya tuh, yang hits banget 2 tak apa sih dulu, Riz? Bebek ya, kalau zaman kita mah bebek ya. Bebek Satria, ya. Fish Air, iya kan? Poswan, Iya kan? Bukan motor sport yang batangan gitu. Bahkan Ninja mah cuma dulu orang atas kaya doang. doang. Iya, kan SR gitu tuh, yang gitu mah orang-orang kaya aja yang gitu. ada uangnya lah buat ngebeli itu motor gitu. Kalau di zaman kita mah Satria, F1 ZR tuh udah menurut Udah gua gacor banget. Iya, wow banget ya kan. Apalagi kayak misalnya RK Cool Cool bener. Wah, itu udah Keren banget deh. iya, kapan ya? Iya. Iya, Itu kapan udah ya? dulu mah bukan sultan, bahasa apa ya namanya? Orang yang tajir deh pokoknya ya. Tuan tanah. Itu Watan pokoknya. Ngaco deh pokoknya. Itu ya palingan rata-rata ya Satria, Iya, F1 bener, ZR. bener. Dan itu juga RK Cool tuh kayak RK Cool, terus Novadas yang 2 tak. Iya, ada ya sih. Bener. Novadas. Iya, itu Tiara. kayak Tiara itu buset deh, ngeri banget itu. Bener. Iya, kayaknya udah minjem aja. Mungkin dulu ada yang punya juga teman-teman 125Z gitu ya di zaman Iya. itu gitu kan, Yamaha 125Z. Tapi itu juga maksudnya kayak ya udah, itu dulu motor ya udah emang buat motor daily banget gitu ya kan, terus ya. Jadi yang hits mah palingan yang bebek-bebek itu ya 2 motor itu tadi yang gue bilang tadi kan, Satria sama Iya, F1 sama ZR. F1 ZR, Iya kan? Poswan. Kalau RX King nggak standar kayak Sekarang. Iya, ini sekarang gila banget sih menurut gua. Keren Komunitas sih, iya, RX King ya tuh. nggak, komunitas yang paling besar itu sekarang kalau RX dan King. paling banyak ya RX King. iya, apalagi Sampai ada lagunya numpak RX King. iya, gitu. numpak ninja nggak ada. Iya, numpak RX nggak ada gitu. Bener. Jadi kalau menurut gua ya
Gue nggak ngerti ya. Tapi ini kan penglihatan kita ya, Riz, ya, Iya, sebagai dari sudut pandang anak kita iya, lah. maksudnya pada saat kita zaman kita gitu ya kan. Ya udah pokoknya gue lihat sih ya dua motor itu, kalau karena gue ngeliat kalau dulu ya air-racking ya dipakainya memang sama mungkin sama bapak-bapak atau apa gitu, dan memang ya bukan ya udahlah biasa aja air-racking gitu kan. Benar. Tapi sekarang malah dicari banget sama orang gitu kan. Dicari banget sama orang, apalagi yang kondisi untuk NOS-nya atau low KM-nya atau benar-benar full originalnya itu gila banget. Cari orang. Iya, bahkan ya Ninja jarang yang NOS ya. Ada tapi jarang. Ada, Tapi Mas, jarang. sebenarnya lebih banyak Ninja yang NOS. Kenapa? Karena kan Ninja masih hitungannya muda nih. Iya, kan? nggak, Jadi lebih tapi banyak. yang itu yang bukan yang old ya, Riz, ya maksud gua. Iya, kalau yang old susah. Tapi kalau yang RR New atau Ninja R gitu masih banyak yang NOS-nya. Dan sama Ninja Kiss juga kan dulu banyak Iya, juga. Ninja Kiss bener. Iya, Ninja Kiss itu juga banyak juga. favorit juga tuh. Iya, favorit juga Sempat jadi kan. favorit di zaman itu. Ya pokoknya kita ngeliat ya motor-motor kayak gitu ya palingan cuma bisa kagum doang ya. Mengagumi lah. Ya, iya. Waktu itu soalnya juga punya pengalaman gini cuy. SMP waktu itu. SMP temen gue punya air-racking dulu, warna hitam. Mungkin konsep-konsepnya hampir mirip sama kayak gue lah. Kayak gue yang air-racking Lu yang polisi sebelumnya yang nih. sebelumnya iya kan. Cuman bedanya warnanya kan abu-abu nih yang sekarang. Kalau dulu tuh dia hitam dan full Daytona semuanya tuh. Riz. Iya, gue jujur ya. Gue tuh waktu itu gue pengen minjem nggak dikasih cuy sama dia. Nggak dikasih sama sekali, Riz. Maksudnya iya kayak anjir aja. Gue karena jujur itu Pelit banget temen lu. Iya, pokoknya gue nggak ngerti kenapa ya. Gue nggak ngerti pokoknya. Lu sering jatuh kali naik motor. Kan nggak punya motor 2 tak dulu mah. Oh, Iya. ya lu nggak bisa naik motor mau minjem motor orang yang nggak dikasih sama orang. Enggak bisa, bego. bisa anjing. Bisa. Nah, tapi itu gue ini air-racking tuh proper banget warna hitam, pokoknya semuanya full racing lah pokoknya, dan itu motor kebut banget lah pokoknya. Kebut banget, dan gue tuh pengen lah sekali cuman minjem sebentar doang, Riz, maksudnya pengen nyoba gitu. Emang tampan banget pokoknya keren deh pokoknya di zaman itu pokoknya. Bener. Gue nggak bisa pada saat itu, tapi sekarang gue Alhamdulillah. gue bukannya sombong atau apa ya, tapi motor-motornya dulu yang kemarin dulu gue belum bisa beli gitu ya. Sekarang lu wujudin iya satu bisa persatu lah gitu ya. loh. Dan gue alhamdulillah sangat bersyukur lah ini untuk hal itu ya. Kayak Satria dulu pengen banget Satria kayak gini gitu kan, belum bisa beli dulu. Air-racking digituin sama temen gue, besok gue beli pakai duit gue sendiri gitu. Akhirnya bisa gitu loh, alhamdulillah. Bener. Gitu kan. Jadi ambil positifnya lah gitu ya. kayak gitu, Kita dan proper maksudnya banget gitu. Berjuang untuk dapetin apa yang kita mau gitu. Iya itu dia maksud gue. Jadi kayak gue yang bener dulu gue nggak bisa untuk mendapatkan hal yang motor yang gue pengen gitu ya kan, tapi sekarang gue bisa, ya ada kepuasan tersendiri aja buat gue pribadi ya, Riz, kayak gitu. Jadi ya kalau memang lo dulu nggak bisa beli motor 2 tak gitu yang pengen lo dapetin, tapi sekarang lo bisa. Jadi kalau misalnya lo bangun tuh motor 2 tak yang punya lo sendiri dengan hasil yang maksimal dan maksudnya cukup hedon atau apa, itu sebenarnya nggak masalah ya, Riz, ya. Nggak masalah, Iya, terus semua kan tergantung dari ya rezeki lo, rezekinya ada atau memang penghasilannya ada juga untuk memodifikasi atau bikin proper motor lo. Ya apa salahnya, nggak salah juga kan. Nggak ada yang salah. Iya, nggak ada yang salah. Jadi maksudnya ada juga kan maksudnya yang ngomong Ya lo mau anjir, modif motor pakai velg racing, iya, velg jari-jari, terserah knalpot lu. kolong, knalpot apa gitu kan. Ya itu balik lagi selera lu, Iya. suka-suka lu gitu kan. Motor-motor lu, gua komenin motor lu sampai bego kalau selera lu emang begitu ya. Mau Hak gimana? lu gitu kan. Iya, Emang. iya motor aing kumaha aing gitu Iya, kan. benar. Iya. Motor Jadi aing ya kumaha aing. Jadi Iya. modifikasilah sesuai selera lu gitu. iya, jadi Jangan selera orang. Dan maksudnya menurut gue sih gini, Riz. Tapi kan ada juga memang pembahasan yang gue baca di grup atau apalah, maksudnya lu buat apaan pakai yang part-part kayak gitu, Brembo atau gimana atau itu. Sekarang gini, Riz. Ini menurut gue pribadi atau apa ya? Koreksi ya kalau salah, tapi memang menurut gue ya, ini menurut gue pribadi, sekarang duitnya ada, ya kan. Terus kepuasan dia pada saat dia membeli part itu ada juga untuk si buat si usernya, ya kan. Terus kok maksudnya salahnya tuh di mana gitu loh, maksud gue yang gue lihat ya, atau apa. Tapi kan karena kalau memang uangnya ada, terus maksudnya emang bisa dibeli, why not gitu loh. Semua orang juga pengen cuy
punya motor bagus gitu loh. Benar. Siapa sih yang nggak pengen gitu loh. Tapi yang salah mungkin di sini ya, ketika memang penghasilan dia mungkin biasa-biasa aja atau apa, lu paksain gitu loh untuk membeli suatu part yang mungkin belum bisa gitu. Mungkin lu kumpulin dikit lagi baru bisa gitu kan. Lu paksain pakai part yang memang mungkin kurang proper gitu, yang salah mungkin ya kan. Tapi kalau memang lu bisa untuk membeli suatu part itu dan memang bukan suatu hal yang dipaksakan budgetnya atau apa, ya fine-fine aja sih menurut lu gimana, Riz? Kalau menurut gue sekalipun lu memaksakan budgetnya, itu nggak masalah sih. Itu kan Nggak masalah ya? ke lu nya pribadi, lu nya pengen ya lu paksain, lu usahain supaya lu bisa pakai gitu kan. Kalau yang kayak temen-temen gitu, yang kayak tadi lu bilang, kayak paling gampang ini deh, selang rem. Iya betul. Yang paling sering dijadiin pembahasan mungkin. Iya. Gimana? Anak-anak atau apa gitu kan. Lu ngapain pakai hel? Gitu kan. Sedangkan Kitako dan TDR pun udah cukup dan hasilnya mungkin 11-12 gitu. Betul, setuju gue. Outputnya 11-12. Tapi ngapain lu pakai hel gitu kan? Kalau orang yang kayak gua mungkin lihat lagi dari budget gua. Kalau gua sanggup beli hel, gua pasti beli hel. Oh gitu. Kenapa? Karena gue yakin teknologinya ya pasti bagus. Iya. Ya karena semua orang daripada TDR dan Kitako. Gue nggak bilang TDR dan Kitako nggak lebih bagus daripada Hel. Cuman kalau dilihat dari rate harganya kan Hel di atas mereka gitu kan lebih mahal. Nah tapi sejauh ini sih gue masih belum pakai nih. Gue masih pakai Kitako karena menurut gue Kitako udah cukup proper, harganya juga masuk di kantong gue gitu kan. Iya. Sama lah kayak kemarin yang Ogi bilang tuh, kemarin kan gue juga sempat diskusi sama Ogi kan tuh yang di YouTube gue tuh. Ogi juga bilang ya maksudnya modif motor ya sesuai sama kebutuhan, kemampuan. Benar. Iya, jadi kalau emang ya, kalau kebutuhan lu mampu mah mau lu pakai selang rem dari emas juga nggak masalah, gitu, nggak masalah gitu loh. Gue pakai Kitako karena gue nggak mampu beli hel. Gitu. Bukan gitu, Riz. Bahasa yang benar baiknya gini nih, gue nggak mampu, belum. Berarti akan gitu. Iya. Kalau nggak mampu ya udah, berarti sampai situ aja gitu kan. Tapi kalau belum, pasti ada kemungkinan chance-nya ada gitu ya kan. Gitu. Kayak yang pakai shock Ohlins atau nggak apa-apa, nggak masalah sih kalau menurut gue pribadi ya. Gue pun ngelihatnya bagus gitu. Iya, siapa yang nggak mau pakai gitu siapa loh. yang nggak mau pakai, dan gue nggak bakal komen ngapain dah lu beli kayak gitu, orang nggak kepake gitu kan. Gue sih nggak mau sih komen gitu karena menurut gue ya bagus, gue pun pengen gitu kan. Siapa yang nggak pengen gitu loh. Karena jujur ya Riz, ini gue bukan aja, gue belum pernah beli sok semahal Ohlin lah intinya kayak gitulah contohnya gitu kan. Dan gue belum pernah coba pakai motor yang pakai shock Ohlin. Ya shock Ohlin ya kan. Kebetulan waktu itu ada temen gue. Parah nih, nggak pernah nyobain Ohlin, cemen. Tapi memang belum bisa bro. Iya, fair-fairan aja gitu, fair-fairan aja ya kan. Dan gue juga memang jujur emang belum pernah gitu kan. Nah, kontua itu asik nggak pernah pakai Ohlin. Tapi gue waktu itu cobain punya temen gue, Riz. Motornya Xeon, pakai Ohlin standar, jeglek motornya asli, pakai shock Ohlin original. Gue cobain gitu kan. Nah, waktu itu kan karena gue pengen coba nih ya kan, gue nyari jalan jelek tuh waktu itu, gue babat berdua waktu itu sama temen gue. Enak banget cuy, asli. Itu harga nggak bohong ya? Itu dia maksud gue, itu belum ribuan, belum settingan, cuma standar. Ya udah begitu dah pokoknya, enak banget. Harga nggak bohong. Iya maksudnya lu kalau pakai stok biasa nih ya, pakai stok biasa gitu ya. Dak gitu ya. Ini mah lempeng aja, motor mah enak banget gue bilang. Itu jalanan jelek, Chris, apalagi masuk tikungan. Gimana kagak rigid banget tuh. Gitu ya. Iya, ngelibasnya gitu kan. Jadi ya menurut gue lu beli barang mahal terus maksudnya memang ada kualitas, ya pasti lu juga puas, pasti akan makainya gitu loh maksudnya, ya kan? Iya, kalau kayak Ohlins kan dia nggak cuma kualitas ya, tapi mungkin dia servisnya gitu kan. Bagus ya, warantinya juga oke gitu kan? loh ya kan. Iya, waranti kan termasuknya ke servis tuh ya kan. Jadi lu beli shock, lu garansi berapa tahun sih kalau Ohlins? 3 atau 4 tahun. Gue belum pernah gitu. tahu, belum pernah beli anjir. Beli. Kita doakan semoga. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Semoga Perli bisa cepet beli Ohlins nih buat si Ijo gitu ya. Enggak. Oh ini standaran aja. Standaran aja ini mah. Siap. Di Ribuan juga udah seneng banget kita mah. Bener. Berarti gitu ya Riz ya. Berarti kalau misalnya sesuatu yang memang lu mampu, lu juga suka, why ya memang not? nggak ada yang salah, serius nggak ada yang salah. Menurut kita berdua ya, Riz ya. Iya.
menurut Yang- gua pribadi pun Ah. modifikasi lu ke arah manapun nggak ada yang salah. Iya, karena itu selera. Udah. Yang penting safety. Iya, safety. Itu Iya. kalau gue sih Hmm. yang penting safety. Modifikasi lu ke arah manapun itu sih nggak masalah karena modifikasi ya seni gitu kan. Seni Iya. kan nggak terukur gitu kan. Betul. Gue juga setuju tuh kayak gitu. Jadi memang bukan suatu hal yang memang harus kita Lu mau perdebatkan. ninja ini apa nih? Ninja apa? SS. SS. Iya. Ninja SS lu pakein ban off-road gitu. Ya nggak masalah kalau dia mau main di tanah kali kan. Iya, nggak ada masalah kayak gitu. Jadi yang maksud gue jangan diperdebatin gitu maksud gue. Jadi kalau memang lu suka dan memang ada ya budgetnya untuk membeli part-part yang seperti itu, ya bukan suatu hal yang harus diperdebatkan juga ya Riz ya. Benar. Iya. Berarti clear nih untuk Iya, pembelian clear lah part kayak itu. gitu ya kan. Lanjut nih. Apa sih? Nih nah, Riz, pada saat nih SMA nih kita balik lagi nih throwback nih. Kalau misalnya Throwback. SMP, SMA gitu kan, lu pernah punya motor 2 tak, pernah punya nggak sih? Kalau gua pribadi pakai 2 tak mungkin dulu pernah. Kakak gua tuh pernah punya Satria, bokap gua RU apa lu apa Hiu? RU. RU, ya oke. Terus Berarti bokap sama gua tuh. kan emang pedagang motor ya. Mm. Jadi alhamdulillah gua beberapa kali nyobain beberapa motor yang beda-beda gitu. Iya. Bokap gua dulu pernah mungkin zaman dulu sih 2 tak banyak. Bokap gua pernah punya Wrecking, Heeh. TS. Ya. TS serius lu, TS cepet Nggak tahu 25. deh gue lupa deh gue. Pokoknya TS terus DT, Asik banget itu. Vespa. Asik gitu. Bokap gue dulu juga sempat punya tuh zaman dulu banget Lambretta. Lu jual. Iya. Dijual. Iya. Dijualnya mau tahu nggak teman-teman berapa dulu tuh Lambretta? 700.000. Lambretta full paper. Oh, itu mah tonjok-tonjokan 700.000. guys sekarang guys. Nah, kalau sekarang bukan tonjok-tonjokan lagi, mungkin bunuh-bunuhan tuh. Kalau ada yang jual Lambretta 700.000 full paper. Full paper. Bokap gue tuh dulu jual Lambretta-nya. Kalau bokap gue nonton mungkin ketawa nih. Ini cerita yang selalu diceritain sama bokap gue. Jadi bokap gue tuh jual Lambretta-nya dulu olinya itu netes sama oli motornya rembes. Pakinya. Iya, rembes. Ya. Nah, Oke. sama bokap gue diganjel pakai koin. Ditutup pakai koin tuh. Gimana caranya anjay? Pokoknya yang gue nggak tahu deh, oli itu ada netes dari itu terus dilem sama bokap gue pakai koin, masih tetap rembes. Nah, nyokap gue karena motor ditaruhnya di dalam rumah, netes mulu tuh oli ke ubin. Nyokap gue sampai minta Marmer itu mobil Wih, apa marmer ya? tanah. Apa emas? Emas. Nah, nyokap gue capek kan ngepelin itu ubin gitu kan. Terus kan oli bebekas kalau lama kan, Iya. kerak gitu iya. kan. Suruh jual lah. Akhirnya bokap gue capek juga mungkin ya direwelin sama nyokap. Suruh jual itu motor, dijual lah akhirnya itu motor dengan harga 700.000 rupiah 700.000 di zaman itu. di zaman tahun ingat gak tahunnya kira-kira? 2000-an kali ya? 2000-an 2000-an Gua- ya belum lama-lama banget itu Maris. Iya, makanya mungkin rate-nya gue nggak tahu di hari itu kayak gimana karena gue taunya dulu Lambretta ya Vespa. Iya. Gue nggak tahu itu brand Lambretta atau apa ya. Gue Iya. tahu itu motor Vespa bentuknya skuter gitu Iya. kan. Berarti dulu tuh Satria, berarti lu banyak lah ya untuk Iya. ya, pernah nyobain lah, Pernah nyobain. pernah. Cuman maksudnya kalau buat pribadi karena kan gue sekolah dulu SD SMP nggak boleh pakai motor kan. Masih sama. Iya, juga. jadi paling ya gue pernah nyobain motornya abang gue, motornya bokap gitu kan. Itu pada saat lu punya ya maksudnya bokap tuh punya beberapa tuh motor. Kuliah lu pernah pakai lagi nggak 2 tak? Kuliah. Nah, di zaman kuliah dulu motor-motor bokap udah nggak ada lagi yang 2 tak. Motor abang gue juga nggak ada 2 tak gitu. Oh, jadi nggak ada 2 tak tuh. Nggak ada, tapi di zaman itu gue mutusin buat beli Suzuki A100. Oh, gitu. Kalau pada tahu tuh Suzuki A100 two stroke juga. Kinerja mesinnya ya tapi gitu kurang jos lah karena Iya, cc-nya bebek kan itu ya? enggak, A100 tuh kayak ayam jago. bukan kayak model Vespa. CB. Gue sotoy banget gue. Iya, kayak model CB tapi 2 tak. Dua tak. Ada Hondanya juga ada, Yamaha-nya juga ada yang setara sama itu, tapi gue waktu itu pilih Suzuki karena lucu dan itu motor gue modif bentuknya kayak mirip-mirip TS lah, trail tua gitu. Bukan kayak muka lu kan di motifnya. Bukan. Gitu guys.
Oh, gitu. Oke kawan gitu. Lanjut lagi dong. Apa ya kira-kira itu? Jadi gini, Riz. Oh iya. Gue sih out of the topic ya. Kalau misalnya gue mau nanya sih pribadi gue nanya. Gue juga dari kemarin-kemarin juga belum sempat nanya sih untuk yang bakal gue tanyain ini ke lu kan. Kenapa harus ninja sih di Strike? Kenapa? Maksud gue emang belum dapet barang restorasiannya selain ninja atau apa gitu. Kenapa ninja sih? Kalau misalnya di tua itu asik kan banyak apa aja gitu ya kan, alam memang ada aja gitu ya kan. Nah, tapi kenapa tuh yang maksudnya kayaknya gue lihat Strike tuh cuman ninja gitu. RRRSS Iya. RR. Iya, itu kenapa, Riz? gitu. Kenapa, Riz? Kenapa? Karena mungkin pertama masih dapetnya alhamdulillah dikasihnya masih ninja aja. Iya. Belum dapat motor-motor lain gitu kan. Yang kedua, kalau Semangat dikit apa memang semangat dikit? Yang kedua, Iya, kalau jam berapa sih? Belum maghrib masih aja. sore ya. Iya. Kalau yang kedua, kenapa gue pilih motor pribadi gue nih harian? Ninja. Nggak dipakai harian juga sih motor. Iya. Maksudnya motor buat pakaian gue pribadi Ninja. Pertama, gue suka cc-nya 150. Maksudnya cukup lah menurut gue. Lu buat bejek-bejekan enak, buat nyantai enak. Yang namanya overheat nggak jarang banget tuh kejadian di Ninja gitu kan. Berarti kalau memang ada yang overheat, gampang lah pokoknya. Ninja tuh simple, nggak susah gitu. Terus berarti juga, berarti yang lain nggak simple nih. Mungkin gua nggak tahu yang lain nggak simple atau gimana. Mungkin kayaknya yang lain tuh lebih rumit daripada Ninja ya. Oke. Sejauh ini mungkin yang lebih simple dan paling mudah. Mungkin karena partnya masih banyak dibuat juga. Partnya masih banyak lah ditemuin dan harganya juga nggak semahal teman-teman yang main dua tak lainnya gitu. Yang memang partnya udah jarang ditemuin di pasaran. Kalau Ninja kan masih gampang. Enggak, maksud gue kan untuk ukuran 2 tak 150 kan banyak cuy. Banyak banget kan gitu banget. Kan. Gue sih pengen punya NSR. Yang kayak yang tadi gue bilang sebelumnya, gue pengen punya NSR, cuman sampai sejauh ini gue belum pernah dapet NSR yang memang harganya masuk di gue. Harganya masih terlalu tinggi. Dan ekspektasi gue punya NSR juga terlalu tinggi. Gue pengennya yang bener-bener cakep tapi murah. Kan nggak mungkin kan. Jadi makanya gue belum pernah ketemu. Anjing lu. Jadi makanya mungkin teman-teman yang pada nonton, lu mustahil dapet NSR bagus tapi murah. Ya gue juga ngomong kayak mustahil, makanya gue mungkin tapi nabung itu lagi. Nggak ada yang mustahil. Bener, mungkin gue nabung lagi sampai duitnya lebih banyak kan, baru gue bisa beli NSR. Wajada guys. Bener. Ya kali aja namanya rezeki ya kan. Tiba-tiba nih mungkin ada yang nonton pengen punya Ninja SS kuning, dia punya NSR. Ya udah kagak usah, enggak usah. Kabar itu gue nggak ngebahas itu anjing. Di mana-mana, ayo aja. Namanya McLaren. Gitu. Berarti kenapa Strike tetap lebih banyak Ninja kayak gitu ya, Riz? Karena emang belum dapat aja. Emang belum dapat aja berarti kan. Belum dapat kesempatan aja buat pegang motor lain. Mau sih, mau banget. Mau banget berarti kan. Berarti kalau misalnya ada ya emang maksudnya kan kalau di lingkungan kita nih ya, kan banyak cuy semuanya, enggak semua enggak Ninja doang sih, anak-anak juga. Bener, banyak banget gitu. Tapi emang belum masuk aja kali ya. Iya, emang belum ketemu aja gitu sama yang pas sama motor-motor lain gitu. Karena mungkin kalau untuk urusan mesin gue nggak terlalu handal lah. Iya. Bener-bener gue nggak terlalu handal. Cuman kalau untuk soal history apa, detailing motor, mana yang harus lo fokus apa gitu kan, mana sih part-part yang krusial gitu, itu ya sedikit banyak bisa lah gue. Apalagi untuk ke Kawasaki gitu. Mungkin kalau ke motor-motor lain kenapa belum itu anjing Asap. gitu guys, kawan. Kalau lu kan manggil di itu lu guys ya. Kalau gua kawan. Halo kawan. Iya. Terus itu manggilnya kawan bukan guys. Anjing. Karena semuanya kawan, enggak ada lawan. Jadi gitu. Berarti belum dapat. Berarti sekarang nih Riz, finalnya bukan final sih maksudnya. Emang kalau misalnya ya, ini kita sharing ya, gue pengen nanya juga sama lu, harus Ninja nggak sih kalau CC Pego itu kalau misalnya ini? Enggak kan ya? Enggak. Soalnya tapi kenapa gue pilih Ninja ya kayak tadi gue bilang, simple gitu. Tapi berarti kalau misalnya nih ya udah deh, gue pengennya apa sih namanya di ini aja deh. Misalnya gue sukanya
RG gitu, Suzuki RG. Sah-sah aja. Sah-sah aja. Iya, gue pun suka gitu kan. Cuman kenapa gue pilih Ninja ya karena simple. Itu kerekam nggak? Kerekam guys. Kerekam. Tenang aja. Tenang aja. Bener. Tenang, jangan panik pokoknya. Nggak ada yang miss pokoknya. Pokoknya kalau miss kita kasih ke Munir aja ntar aja. Soalnya yang bantuin, tenang. Bukan kita yang puyeng. Tenang pokoknya. Iya. Udah kayak gitu. Terus berarti kalau misalnya Riz, nih gua ada bahan nih Suzuki misalnya atau RXZ atau apalah pokoknya. Ya RXZ itu bukan Pego juga, apa ya? Yang Pego ya. TZM misalnya kayak gitu. Iya. Gimana? Pasti harganya nggak masuk. Pasti masuk kalau sama lu mah. Iya. Nggak pasti masuk kalau sama lu. Iya. Lu kan otaknya emang begitu ya, Bang. Harus masuk. Harus masuk. Gimana ke caranya gitu kan? Harus masuk. Berarti nggak masalah tuh ya. Dan alhamdulillahnya gue selalu dapet memang barang-barang karena temen untuk temen kali ya. Iya. Yang memang rata-rata di bawah pasaran. Buat gue juga bisa kan ya? Iya. Bisa. Oke. Gue kalau ke temen mana pernah gue mahal. Murah kan pasti kan? Iya. Lu promosi mulu sih si anjing. Ini sharing cuy, bukan jualan anjing. Bentar aja. Itu mah urusan iklan tuh pokoknya. Iya, siap. Kampret. Udah, ini pertanyaan terakhir nih pembahasan kita nih. Pokoknya untuk kedepannya nih Riz, lu punya rezeki lebih, gue juga misalnya gitu kan, mobil atau motor, buat kayak pengen punya mobil ini atau pengen punya motor ini, mobil atau motor? Dua-duanya. Gue ada mobil impian gue juga ada motor impian gue. Berarti nggak. Pokoknya gue masih di dalam dunia otomotif. Gitu. Emang gue suka gitu. Berarti apa maksudnya kalau memang nanti ada rezekinya atau apa, berarti lu pengen dong beli mobil yang memang yang lu suka, terus lu modif juga gitu berarti kan? Iya. Jadi nggak cuma tentang seputar motor 2 tak aja lah intinya. Bener. Gitu kan? Pokoknya ya ada bedanya lah, ada plus minusnya gitu. Ada plus minusnya. Tapi kenapa sih ya kalau gue pribadi ya kenapa nggak mobil? Karena mungkin belum mampu kali ya. Ya sebenarnya dibilang belum mampu enggak juga kali itu. Tapi emang belum butuh aja. Iya nggak tahu sih, tapi emang kayak kalau gue sih pribadi emang belum mampu. Iya. Sama, gue juga belum mampu. Gue belum mampu kalau untuk kayak modif mobil atau apa gitu kan. Ya jujur aja gue belum mampu gitu. Nah tapi untuk nextnya. Tapi sebenarnya modif motor sama modif mobil 11-12 harganya. Iya sih, gini. Tapi ya enggak, tapi timbang lah Riz, jauhnya lumayan lah, beda. Enggak, cuy. Ya tapi kalau saya motornya motor sport itu ya. Kalau lo balikin nih ya, beberapa temen gue main mobil gitu kan. Beberapa temen gue juga main motor, sama lah dia main mobil dan main motor. Kita hitung dari velg aja. Mobil punya velg OZ. Motor juga punya velg OZ. Harga velg OZ motor berapa? Sama 30 juta. Ya kan? Harga velg OZ mobil di bawah harga velg motor. Ya second anjay itu. Iya, second OZ juga segitu. Iya, motor velgnya 2. Mobil velgnya berapa? 4. Nah, mahalan mana motor sama mobil? Ya, dikit doang bedanya, ya. Shock breaker Ohlins harganya berapa? Ya, kalau buat motorsport mahal anjay. Iya kan? Ya, sama aja sih sebenarnya sama gitu. Sebenarnya modif motor sama modif mobil itu sama gitu kan. Maksudnya tapi lebih banyak aja part-part di mobil daripada di motor. Mungkin lebih banyak di mobil. Iya. Dan lebih itu yang belum sanggup gitu beli. kan. Iya. Yang nyari bahan. Kalau bandingin rate harganya sih nggak begitu jauh beda sih kalau menurut gue. Iya. Palingan segitu ya, Riz ya. Udah ya, apalagi kira-kira yang mau dibahas? Apa udah? Lu mungkin ada saran buat teman-teman yang pengen kayak udah banyak itu yang ngasih saran kayak gitu sebenarnya cuy. Kita nih, gue sih sebenarnya pengen bikin konten ini pengen ngobrol aja sih sebenarnya. Iya bener, ngobrol santai lah ya. Nggak ada yang maksudnya kalau memberikan saran atau apa. Tadi kan udah panjang lebar ya kita juga jelasin gitu ya. Nggak ada lagi sih sebenarnya yang ya lu pasti bisa lebih paham dah untuk mencerna mana yang baik. Karena kita berdua ini nih bukan berarti benar semua. Iya gitu, maksud gue tahu semua gitu. Dibilang maksudnya lama di motor dotok juga kagak ya Riz ya. Bener. Kagak banget bahkan gitu. Jadi maksudnya gue pengen bikin konten ini memang ya sepengetahuan gue dan sharing aja lah ke lo gitu. Kurang lebih seperti itu ya Riz ya. Bener. Kurang lebih kayak gitu. Ada part-part selanjutnya lagi kagak Riz kira-kira? Mungkin doain aja kita punya part-part selanjutnya yang ngobrolnya mungkin sama orang yang beda. Sama orang beda kali ya. Atau ngebahas yang lain atau kita masih duduk di sini bareng ngebahas pembahasan yang
lebih beda gitu. Boleh. Ya udah palingan sih kayak gitu dulu teman-teman ya. Nanti kalau memang ada suatu apa sih namanya? Ide baru lagi gitu. Nah, gue bakal upload lagi ke sini karena memang gue bikin YouTube di Tua Itu Asik ini memang bukan pengen cari cuan, enggak, emang pengen seneng aja gue ngobrol kayak gini gitu. Dan lu juga bisa ngedapetin apa salahnya kita ngobrol direkam. Iya, itu dia ya kan, lu juga bisa nonton, lu juga bisa nilai. Ya nanti untuk nextnya kita bakal bahas pembahasan yang beda lagi ya. Siap, terima kasih semuanya buat yang udah nonton. Ya kalau bisa subscribe boleh, like juga boleh, like apa di begini juga boleh, terserah lu dah pokoknya. Dah kagak ngapa dah pokoknya, gue mah kagak pengen banget yang begitu-gitu dah pokoknya. Terserah, yang penting lu nonton, lu puas, ada hasilnya buat lu, itu doang yang ada manfaatnya lah, ada manfaatnya. Udah itu kayak gitu aja kurang lebihnya. Gue Verly dari admin Tua Itu Asik. Gue Faris, salah satu admin dari Stroke Strike. Teman-teman yang lainnya nggak bisa datang, mereka kirim salam. Kurang lebihnya kita minta maaf kalau memang ada salah-salah kata atau ya kita feeling. Iya, not feeling ya. Pokoknya di sini pokoknya cuma sharing intinya di sini. Kurang lebihnya kita mohon maaf, pamit dulu ya guys. Pokoknya 2 stroke terbaik ya. Jaya tuh Stroke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai gelap. Iya.